Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan. Kembali kita bisa bersama-sama berkumpul untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan serta mendengar firman yang nantinya akan disampaikan oleh Bapak Pendeta. Mari Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memulai ibadah hari ini, kita persiapkan hati kita untuk datang ke hadirat Tuhan. Kita akan pujikan pujian, kita pun akan sungguh menang, sungguh aja di mengerti lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada terselang, kasihmu dalam tak terduga, kasihmu indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Dosaku Allah akan Engkau, dosaku Allah akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, dosaku akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh aja dimengerti lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada terselang, kasihmu dalam tak terduga, sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Kandung obat akan Engkau, kandung obat akan Engkau, Kepala yang layak dipuji, kagum akan Engkau. Kagum akan Engkau, kagum akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, kagum akan Engkau, kagum Rotum pagi hari ini terambil dalam Mazmur 96 ayat 2 sampai 6. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dan dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatannya
yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan sangat dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa dan adalah hampa, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan semarak di hadapannya. Kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudusnya. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi yang indah ini. Kau boleh antarkan kami setiap anak-anak-Mu Tuhan untuk memulai ibadah kami di rumah kami masing-masing. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk pemeliharaan-Mu Tuhan hari lepas hari. Sehingga pagi hari ini kami boleh bangun dengan kondisi yang sehat. Bapa, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, biar kiranya Kau sucikan kami, Kau kuduskan kami Tuhan. Layakan kami Tuhan untuk dapat melayani Engkau. Kami serahkan Tuhan ibadah kami ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati setiap jaringan yang akan kami pakai, setiap perangkat yang kami pakai, biarlah Tuhan boleh memberkati sehingga ibadah kami dapat berjalan dengan lancar. Kami serahkan Tuhan semua ke tangan kuasa-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan yang memimpin acara ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Terpujilah nama-Mu Tuhan dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Ya, pagi hari ini kita sama-sama boleh beribadah di rumah kita masing-masing meskipun saat ini masih PPKM, tapi kita sama-sama percaya pemeliharaan Tuhan tetap ada hari lepas hari di kehidupan kita. Mari kita merasakan terus bagaimana pemeliharaan Tuhan. Kita melihat bagaimana Tuhan memimpin setiap apa yang kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu kita sama-sama pujikan satu buah pujian. Ucaplah dan lihatlah. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagi Tuhan. Selamat bagi Tuhan. Allah yang mengasihiku. Allah yang memeliharaku selamanya. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagi Tuhan. Selamat bagi Tuhan. Allah yang mengasihiku. Allah yang memeliharaku. Syukur bagi Tuhan. Selamat bagi Tuhan. Allah yang mengasihiku. Allah yang memeliharaku selamanya. Kita pujikan pujian juga. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan
Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, selamat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, selamat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Selamanya. Ya. Bapak Ibu sekalian, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Andi Kartika Nugroho. Namun sebelumnya kita akan pujikan satu buah pujian, Tuhan yang memimpin. Tuhan yang memimpin aku, apa yang ku lakukan, rahmat-Nya sungguh melimpah dan menjadi naungan. Amalnya mencukupi karena hanya padanya apapun menimpa aku, dan Yesus terserta. Apapun menimpa aku, dan Yesus terserta. Tuhan yang memimpin aku pada jalan baru, dalam menjaga setia meliputi hidupku. Akhir hayat panjatkan dan dahaga hilang. Hati hidup pidana sampai jiwaku kenyang. Hati hidup pidana sampai jiwaku kenyang. Tuhan yang memimpin aku dengan kasih sayangnya, di bawahnya ke surga bagai api warisnya. Kali surga apa tak menunggu Tuhanku. Haleluya, berkumandang Yesus Allah diriku. Haleluya, berkumandang Yesus Allah diriku. Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, salam damai sejahtera. Bertemu kembali di dalam ibadah keluarga masing-masing di dalam Zoom meeting maupun di dalam YouTube. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan pada hari ini,
tanggal 22 Agustus, kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Mari kita akan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Tuhan pencipta langit dan bumi, yang mempunyai kuasa atas kehidupan manusia. Pada hari ini ya Bapa, sungguh kami mengucap syukur karena Engkau telah memberkati kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan menyertai setiap langkah hidup kami. Tuhan Yesus, saat yang indah ini bersama keluarga kami rindu untuk boleh beribadah, kami rindu untuk boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, firman Tuhan diambil dari Injil Yohanes pasal 4 ayat 46 sampai dengan 54. Yohanes pasal 4 ayat 46 sampai dengan 54. Silakan dibuka Alkitabnya masing-masing. Saya akan menolong untuk membacakannya. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya, lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, kemarin siang pukul 1 demamnya hilang. Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, ada seseorang yang bercerita kepada saya. Dia menceritakan tentang hidupnya yang dimana dia merasa selama hidupnya itu dia membuat keputusan yang salah, keputusan yang tidak tepat. Memang bagi dia selama waktu menjalani hidup itu, keputusan yang diambil itu dia merasa sudah benar. Dia sudah mendapatkan nasihat dari teman-temannya, dia sudah mendapatkan nasihat dari orang tuanya, tetapi rupanya bagi dirinya keputusan itulah yang benar. Dan ketika dia mengambil keputusan itu, rupanya apa yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Sehingga di masa tuanya ketika dia bercerita tentang hal ini, dia merasa bahwa keputusannya tidak tepat. Dan hal ini membuat dia merasakan hidup sengsara. Keputusan yang tepat dalam hidup menjadi tema bagi firman Tuhan pagi hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, di dalam kehidupan kita
setiap langkah hidup kita harus memilih. Kita harus mengambil sebuah keputusan yang penting. Dan ketika kita mengambil sebuah keputusan itu, apakah keputusan itu sudah benar-benar tepat bagi kita atau hanya baik saja bagi kita? Karena baik belum tentu tepat. Tetapi keputusan yang tepat sudah pasti baik dan benar. Mari, pagi ini kita akan belajar bersama-sama dari bacaan Yohanes pasal 4 ayat 46 sampai dengan 54. Bagaimana seorang pegawai istana yang mempunyai keputusan yang tepat di dalam hidupnya dan keluarganya. Keputusan apa yang dilakukan oleh pegawai istana ini? Keputusan yang pertama ialah dia datang pada Tuhan saat ada masalah. Datang kepada Tuhan saat dia menghadapi masalah. Inilah keputusan yang tepat. Mari kita baca dalam Yohanes pasal 4 ayat 46 sampai dengan 48. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya, lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mukjizat, kamu tidak percaya. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, di dalam menghadapi sebuah masalah di depan kita, di dalam mengambil sebuah keputusan, diperlukan sebuah keputusan yang tepat. Jika keputusan itu kita ambil sembarangan atau kita mengambil keputusan itu karena kesenangan kita sendiri saja atau merasa bahwa keputusan yang sudah kita ambil itu benar atau baik bagi kita, tetapi belum tentu benar dan baik bagi orang-orang di sekitar kita, maka kita akan menyesali. Tetapi rupanya pegawai istana ini ketika dia menghadapi permasalahan di mana anaknya sedang sakit keras dan hampir mati, dikatakan di situ, ketika dia mendengar bahwa Yesus sudah datang kembali di kota Kana, dia jauh-jauh mau datang. Dia ambil keputusan untuk datang kepada Tuhan Yesus. Dari kotanya di mana dia tinggal di Kapernaum, dia pergi untuk datang kepada Tuhan, memohon perlindungan, memohon supaya Tuhan menyembuhkan anaknya. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, seringkali kita diperhadapkan sebuah pilihan. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bagaimana orang ini menyesali akan keputusannya di masa yang lalu. Karena keputusannya di masa yang lalu rupanya berdampak bagi dirinya saat itu. Dia merasa menyesal kenapa dulu tidak mendengarkan nasihat teman-temannya. Dia merasa menyesal kenapa dulu tidak mendengarkan nasihat orang tuanya. Dia menyesal kenapa dulu tidak mendengarkan nasihat pendetanya. Rupanya keputusan yang diambilnya itu tidak sesuai dengan harapannya sehingga dia menyesal. Maka dari itu Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, di dalam kehidupan kita ini kita harus memilih. Maka di dalam memilih pun kita perlu hikmat daripada Tuhan, bukan hikmat daripada dunia ini atau hikmat kita sendiri. Salah satu contoh kecil saja dalam hal memilih pasangan hidup, memilih jodoh. Ya.
Apalagi anak muda itu nek dinasehati orang tua perihal jodoh itu, wah mereka akan cenderung, loh saya ngelakoni kan aku Pak, saya ngerti wong kuwi kan aku Pak. Ya, padahal nasihat orang tua itu seringkali benar. Orang tua menasihati, nduk tole nek cari pacar yang seiman, ya, yang sama-sama melayani, ya, ganteng oleh, gagah oleh, sugih oleh, tetapi nek enggak seiman jangan. Lebih baik cari yang seiman. Harta dunia ini bisa dicari, kekayaan bisa dicari, ganteng, cantik, nanti nek sudah umur 70, 60 ya keriput, ya gitu ya, ya jelek. Jangan sampai kita menyesal di masa yang akan datang. Tetapi selama masih ada kesempatan kita untuk bisa ambil keputusan yang terbaik, ambillah keputusan yang terbaik. Nasihat firman Allah di dalam perjodohan, ya, Tuhan akan memberikan yang sepadan. Apakah pasangan kita sudah sepadan? Ya. Perlu kita renungkan lagi. Nasihat dari pendeta kita perlu kita renungkan. Nasihat dari orang tua kita perlu kita renungkan. Karena di dalam kekristenan itu menikah hanya sekali seumur hidup, sampai maut memisahkan. Jika kita memilih pasangan yang tidak seiman, pokoknya aku seneng, bondo seneng karo seneng, ya, berjalannya waktu kita akan menyesal. Karena kita sudah kehilangan keselamatan yang sudah kita terima kalau kita sampai meninggalkan iman kita. Ini salah satu contoh kecil di dalam mengambil sebuah keputusan. Masih banyak contoh-contoh lagi. Kesulitan-kesulitan kehidupan masih banyak. Contoh kecil lagi dalam hal belajar. Kita mau belajar dengan rajin atau sak-sae. Ya. Itu akan berakibat di masa akan datang kita. Ya. Kalau kita mau belajar dengan sungguh-sungguh, dengan rajin, kita bisa meneruskan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, kita mempunyai keterampilan, mencari pekerjaan tidak akan sulit. Tetapi apabila kita hanya asal belajar saja, tugas nggak pernah mengerjakan, terus malas tidur-tiduran saja, ya masa depan kita juga akan suram. Saya sangat sedih ketika melihat di daerah rumah saya ada anak-anak muda yang mengamen, dia masih kuat tubuhnya tetapi hanya mengamen bawa ecek-ecek gini aja, nyanyinya yang nggak jelas. Waduh, ini anaknya masih gagah tapi kok ngamen gitu ya. Seringkali saya beritahu kalian, lihat Lin, itu yang orang-orang yang dulunya nggak mau belajar itu seperti itu masa depannya, karena dia akan mencari pekerjaan sulit. Sudah mencari pekerjaan sulit, terus punya keluarga, punya anak, harus menghidupi, wah, kan susah. Akhirnya hanya ngamen itu saja. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, datang kepada Tuhan terlebih dahulu dalam menyelesaikan masalah itu sangat penting, sangat tepat. Ketika ada masalah, kita mau menentukan jalan hidup kita, datanglah kepada Tuhan, berdoalah kepada Tuhan, mohonlah petunjuk kepada Tuhan. Karena petunjuk Tuhan itu pasti baik bagi kehidupan kita. Meskipun kenyataannya kita menghadapinya, mungkin kita merasa hari itu enggak baik, kok gini ya jawaban Tuhan. Tetapi beriring berjalannya waktu kita akan tahu, oh maksud Tuhan itu ternyata seperti ini. Luar biasa gitu ya. Kita bisa mensyukuri ketika kita mau datang terlebih dahulu kepada Tuhan.
Keputusan tepat yang kedua yang diambil oleh pegawai istana ini ialah jangan pernah batasi kuasa Tuhan, percaya saja akan firman-Nya. Jangan pernah batasi kuasa Tuhan, percaya saja akan firman-Nya. Mari kita baca bersama-sama ayat 49 sampai dengan ayat yang ke-50. Pegawai istana itu berkata kepadanya, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, saat pegawai istana ini datang kepada Tuhan, dia mempunyai gambaran, dia mendatang kepada Tuhan, mohon kepada Tuhan dengan ekspektasi dia atau dengan bayangan dia bahwa Tuhan nanti akan datang ke rumahnya, akan menjamah anak itu, akan mendoakan anak itu sehingga anak itu sembuh. Itu keinginan pegawai istana ini, bayangan dia. Tetapi rupanya ya, ketika dia meminta kepada Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Ya. Itu yang dia inginkan, Tuhan datang. Dia membatasi bahwa Tuhan tidak bisa menyembuhkan dari jarak jauh. Tetapi rupanya Tuhan mengatakan, "Pergilah, anakmu hidup." Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, dari sinilah rupanya imannya dibangun. Pegawai istana ini rupanya betul-betul mempercayai perkataan Tuhan. Apa yang dikatakan Tuhan. Ketika Tuhan diminta untuk datang, rupanya tidak sesuai dengan keinginannya, tetapi Tuhan justru, "Pergilah, anakmu hidup." Dan rupanya dia pergi, menuruti perkataan Tuhan, dia pergi untuk pulang. Dia pergi untuk pulang. Dan ketika dia di dalam perjalanan, apa yang ditemukan? Dia dijemput oleh pegawai-pegawainya, hamba-hambanya, dikasih kabar bahwa anaknya sembuh. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, di dalam kehidupan kita, ketika kita datang kepada Tuhan dengan permasalahan yang kita hadapi, kita seringkali berusaha menyetir Tuhan agar Tuhan itu mau datang. Ketika kita datang berdoa, ada masalah, kita nangis, bayangan kita, Tuhan ketika saya amin masalah itu selesai Tuhan. Wah, kita pengennya semuanya serba instan gitu ya. Tapi kita tidak tahu bagaimana kehendak Tuhan. Kita tidak bisa memahami kehendak Tuhan. Nah, pegawai istana ini ketika Tuhan mengatakan, "Pergilah, anakmu hidup," dia tidak diam saja di situ. Ya, karena Tuhan tidak mau ikut dengan dia, tidak. Rupanya dia percaya. Percaya inilah yang sangat sulit. Iman inilah yang sangat sulit. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, ketika Bapak Ibu sudah berdoa kepada Tuhan, mohon petunjuk kepada Tuhan tentang permasalahan hidup itu, Bapak Ibu sudah menyerahkannya, jangan terus kita berusaha menyetir Tuhan. Biarkan Tuhan berkarya dalam hidupmu. Percayai bahwa ketika kita sudah menyerahkan kepada Tuhan, Tuhan pasti akan menolong dan menjawab, memberikan jawaban yang terindah di dalam permasalahan hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, keputusan yang tepat ketiga yang diambil oleh pegawai istana ini ialah mempercayai Yesus dengan seisi keluarganya. Mempercayai Yesus dengan seisi
keluarganya. Mari kita baca ayat 50 sampai dengan 53. Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, "Pukul berapa anak itu mulai sembuh?" Jawab mereka, "Kemarin siang pukul 1 demamnya hilang." Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, "Anakmu hidup." Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, kita tahu apa yang terjadi ketika si pegawai istana ini mempercayai perkataan Tuhan, mempercayai firman Allah, itu ya dan amin, sehingga ketika Tuhan mengatakan pergilah anakmu hidup, dia pulang. Dan di dalam perjalanan, di tengah perjalanan, budak-budaknya atau hamba-hambanya menjemput dia dengan memberikan kabar sukacita, kabar yang menggembirakan bahwa anaknya sudah sembuh. Dan dia sangat senang sekali. Dan dia bertanya, kapan itu terjadi? Lalu hambanya ini mengatakan, kemarin siang pukul 1 demamnya hilang dan dia sembuh. Dan dia teringat bahwa saat itulah Tuhan mengatakan, pergilah anakmu hidup. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mempercayai firman Allah memang tidak mudah, tetapi kita perlu belajar mempercayai setiap perkataan-perkataan Tuhan, bahwa perkataan Tuhan itu pasti indah, jawaban Tuhan itu pasti indah di dalam setiap kehidupan kita. Sehingga hamba atau pegawai istana ini mengetahui hal itu, dia mengambil keputusan bersama seisi rumahnya, seluruh keluarganya untuk mempercayai Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ini sebuah keputusan yang tepat. Saya yakin pegawai istana ini tidak merasakan kecewa di dalam hidupnya, karena dia sendiri secara pribadi sudah mengambil keputusan yang tepat, sehingga dia mengalami bagaimana firman Allah terjadi di dalam kehidupan keluarganya. Dan dia dengan keluarganya juga sudah mengambil keputusan yang tepat juga untuk mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Bagaimana dengan kehidupan Bapak Ibu Saudara? Apakah kita sudah mengambil keputusan yang tepat di dalam hidup kita? Bersyukurlah apabila selama ini kita merasa bahwa keputusan kita sudah tepat sesuai dengan kehendak Allah. Tetapi apabila kita merasa bahwa ada yang salah keputusan yang kita ambil, selama kita masih hidup, masih ada kesempatan, belum terlambat. Ambillah keputusan yang tepat, datanglah kepada Tuhan, mohon ampun kepada Tuhan, imani bahwa firman-Nya ya dan amin, dan jangan meninggalkan Tuhan di dalam hidupnya, karena keselamatan di dunia ini, keselamatan rohani kita ini hanya ada di dalam Yesus. Amin. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa, pada hari ini kami boleh mendengarkan, merenungkan firman-Mu berkaitan dengan keputusan di dalam hidup kami, supaya kami boleh mengambil keputusan yang tepat
Bapa, saat ini kami menyerahkan firman ini, biarlah boleh menjadi kekuatan, semangat bagi kami menjalani kehidupan kami untuk senantiasa terus mengandalkan Engkau. Dan tidak lupa Tuhan, kami juga berdoa untuk persembahan perpuluhan yang boleh kami kumpulkan melalui rekening gereja. Tuhan, biarlah Engkau akan sucikan, Tuhan kuduskan persembahan perpuluhan ini dapat berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami menyerahkan para pimpinan-pimpinan bangsa kami dari tingkat pusat sampai dengan daerah. Tuhan, kiranya Engkau akan menjaga kehidupan mereka, kesehatan mereka. Tuhan, berikan hikmat marifat kepada mereka ya Bapa. Kami menyerahkan upaya-upaya pemerintah di dalam memutus rantai penularan COVID-19. Tuhan akan menolong, Tuhan memberkati, biarlah usaha-usaha pemerintah ini boleh berjalan dengan baik dan lancar. Kami juga menyerahkan Bapa saat ini tenaga kesehatan, tenaga medis yang sedang berjuang menolong, merawat para pasien baik yang terpapar maupun yang tidak. Tuhan akan berikan kekuatan, semangat kepada mereka untuk boleh terus mengabdi, memberikan pelayanan yang terbaik. Kami menyerahkan juga ya Bapa, aparat keamanan negeri kami boleh ikut menolong di dalam memutus rantai penularan pandemi ini dan juga boleh menjaga keamanan negeri kami ini. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk gabungan Gereja Baptis Indonesia. Kami menyerahkan pengurus GGBI yang baru ini, yang baru saja dilantik, baik pengurus pusat maupun daerah. Tuhan akan memberikan visi misi kepada mereka. Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, semangat kepada mereka untuk boleh melayani, memberikan yang terbaik untuk kemajuan umat baptis di Indonesia ini. Berdoa juga untuk lembaga-lembaga baptis yang ada di Indonesia ini. Kami menyerahkan baik itu rumah sakit baptis, kami berdoa untuk seminari teologi baptis, lembaga literatur baptis, lembaga pertanian baptis, dan sekolah tinggi desain baptis. Tuhan akan menolong, Tuhan memberkati setiap lembaga-lembaga ini dapat terus berjalan, memberikan pelayanan yang terbaik untuk kemajuan umat baptis di Indonesia ini. Kami menyerahkan juga Bapa untuk para hamba Tuhan, gembala sidang yang saat ini sedang sakit, baik mereka yang terpapar COVID-19 maupun tidak. Tuhan akan terus menolong, memberkati, memberikan semangat kesembuhan kepada setiap hamba-hamba Tuhan ini ya Bapa, sehingga mereka boleh pulih kembali dan kembali ke ladang pelayanan bersama-sama dengan jemaat untuk menyebarkan berita Injil. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja yang saat ini mengalami kekosongan gembala sidang. Tuhan akan terus memberkati gereja ini dalam pergumulannya. Tuhan akan terus menolong gereja ini sehingga gereja ini boleh mendapatkan seorang hamba Tuhan yang siap melayani bersama-sama di ladang-Mu ya Bapa. Tuhan, saat ini hamba-Mu juga berdoa bagi Gereja Baptis Indonesia Gubeng. Hamba menyerahkan gereja ini ke dalam tangan kuasa Tuhan yang berdiri di tengah-tengah masyarakat Gubeng ini. Tuhan, Kau akan menolong, memberkati gereja ini terus menjadi garam dan terang bagi masyarakat Gubeng. Kami menyerahkan pelayanan yang kami lakukan baik secara online maupun secara offline. Tuhan akan memberkati supaya setiap jemaat-Mu yang mengikuti setiap acara-acara ini boleh diberkati, dan kami juga menyerahkan para pelayan-pelayan Tuhan yang sudah ambil bagian memberikan yang terbaik melalui talenta-talenta mereka. Tuhan terus akan memberkati kehidupan mereka, kesehatannya. Tuhan mencukupkan segala kebutuhannya. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat yang saat ini berusia lanjut. Tuhan akan terus memberkati kesehatannya, memberikan semangat, imannya tetap berserah kepada Engkau ya Bapa. Berdoa juga untuk anak-anak kami yang sedang menjalani pendidikan secara daring. Kiranya Engkau akan memberikan semangat kepada mereka untuk tetap menjalani pendidikannya, dan begitu juga para orang tua. Tuhan berikan kesabaran dalam mendampingi anak-anaknya sekolah. Tuhan, kami menyerahkan kesehatan dan perekonomian jemaat di Gereja Baptis Gubeng ini. Tuhan akan terus memberkati setiap keluarga demi keluarga. Tuhan mencukupkan segala kebutuhan mereka. Kami berdoa untuk jemaat kami yang ada di Gempol. Tuhan terus memberkati jemaat-Mu yang ada di sana ya Bapak, baik dalam kesehatannya, imannya tetap bertumbuh,
Kami menyerahkan untuk kerinduan mereka boleh dapat beribadah kembali. Dan biarlah Tuhan akan kuatkan mereka ya Bapa. Kami menyerahkan doa syafaat kami ini dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa. Kami rindu Tuhan akan menjawab setiap pergumulan doa-doa kami. Bapak Ibu yang terkasih, angkatlah tanganmu untuk menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan Yesus mengasihi Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberkati, memulihkan dan menguatkan engkau yang sakit. Tuhan memberkati setiap usaha-usaha, pekerjaan dan studimu. Tuhan juga memberkati keluargamu dan kemanapun engkau pergi. Saudara-saudaraku yang terkasih, tetaplah menjadi berkat di masa pandemi ini dengan membawa damai sejahtera yang dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu ku alami dalam hidup. Terima kasih Yesus untuk kebaikan sepanjang hidup. Terima kasih Yesus buat anugerah yang Kau beri. Tuhan adalah cukup bagiku. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Segala pujian dan syukur bagi-Mu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal